buat pendamping satuan pendidikan kami beserta tim observasi kinerja kepala sekolah. Dianggap ini tim lah semua ya. Saya Rosinta Butajulu, Kepala Sekolah SD 168 Palembang. SD kami bertempat di Jalan Malaka 3. Sebelum saya mulai, bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Sebelum presentasi saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Siang-siang makan nasi, lauknya makan ikan asin. Nanti kalau sudah ikan asin jangan kecewa Bapak ya. Saya akan mulai presentasi. Mohon Bapak Ibu memperhatikan. Oh macet. Oke. Saya akan memulai presentasi saya tentang program sekolah. Sama dengan Pak Jul dengan Novi bertiga kayak sama. Sudah tahu nanti Ibu Aji, Ibu Fauzi. Jadi dalam presentasi ini kami akan melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun dalam presentasi ini, dalam observasi ini adalah target yang harus saya dapat. Ya, target saya ada perilaku yang harus saya jalankan. Inilah yang akan dinilai oleh Ibu Nurman. Tujuan dari presentasi kami untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai program sekolah yang sudah kami rancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, dan juga untuk mengoptimalkan manajemen sekolah yang berbasis data berdasarkan rapor pendidikan. Nah, langkah kami merencanakan buat program, kami ambil dari rapor sekolah dulu datanya. Kemudian kami identifikasi masalah apa yang ada di rapor pendidikan tersebut. Kemudian kami refleksi bersama guru-guru. Saya mengundang guru mengajak merefleksikan bagaimana nih nilai rapor sekolah kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian kami benahi. Mana yang dibenahi itu akan kami tuang dalam rencana kerja tahunan. Jika membutuhkan dana, akan kami masukkan ke dalam Arkas. Bapak Ibu, kami gak sombong. Rapor kami nilainya bagus, semua bagus. Dari mulai tahun 2023, bahkan kami 2022, bahkan kami pernah mendapat bos kinerja. Yang pertama sekali mendapat boskin salah satunya di Kaledoni, sekolah kami 193 sekolah Pak Sada 183 ya. Dan satu lagi sekolah Ibu Kartini. Nah, 185 ya. Nah, dia mendapat bosking. Tahun kedua itu? Iya, tahun pertama. Tahun kedua nggak dapat lagi. Karena kami ada penurunan nilai sedikit. Nah, perangkat kami ada berdasarkan tahun 2024 kemarin, literasi kami peringkat atas nasional. 99,57 literasinya. Kemudian numerasi karakter itu peringkat menengah atas. Kemudian iklim keamanan kualitas pembelajaran peringkat menengah nasional. Ini nasional kalau ya? Iya. Nah ya, kami ada butuh intervensi itu walaupun nilainya bagus karena agak turun. Inilah mungkin penyebab kami tidak dapat lagi boskin tadi. Yaitu kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Itu yang 2024. Sehingga di 2024 berdasarkan temuan tadi kami buat gambaran. Kenapa? Ada apa? Inilah hasil refleksi identifikasi kami. Yaitu kami perlu meningkatkan kualitas pembelajaran. Disebabkan apa? Kemungkinan ada guru yang belum optimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemungkinan ini analisa kami. Kemudian yang kedua, minimnya refleksi dan umpan balik dalam pembelajaran. Mungkin ada guru yang lupa
pada saat pembelajaran melakukan refleksi. Terus siswa kurang pasif, siswa pasif, tidak begitu banyak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Sehingga kami buat program di 2024, pelatihan guru, pembelajaran aktif, diferensiasi dan observasi, kemudian kombel internal kami serta coaching. Kombel kami ada namanya kombel senapan Cileungan yang kami lakukan, sudah daftarkan di PMM dan sampai saat ini aktif setiap sebulan berapa kali Bu? Sebulan sekali Bu melakukan Zoom antar kelas, antar guru, antar semua fase. Sehingga asal dari program sekolah yang sudah kami lakukan, kami mendapat kesimpulan di 2024. Guru sudah menerapkan strategi aktif dan sudah menjalankan refleksi di setiap kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa sudah mulai dilibatkan di dalam pembelajaran, banyak sekali dilibatkan. Sehingga kami di 2025 yang baru-baru ini kita terima, raport kami sudah naik semua. Capaian karakter keamanan kami peringkat atas nasional. Kemudian literasi kebinekaan, kualitas pembelajaran itu yang tadinya turun sekarang sudah menengah atas nasional. Tetapi kami ada sedikit pengurangan Bu. Literasi dan numerasi turun 10 poin. Ya lumayan Bu. Dari yang tadinya kami sudah peringkat atas, kami turun menjadi peringkat menengah nasional. Ya, kemudian di raport yang baru kami ada 2 intervensi yang harus kami tingkatkan, yaitu literasi dan numerasi. Oke. Nah kira-kira ini penyebabnya apa ya? Inilah data perbandingan kami 2024 dan 2000. Turun literasi dari tadi peringkat atas jadi 86, numerasi turun 10 poin, yang karakter naik, kualitas pembelajaran naik, keamanan sekolah naik, iklim kebinekaan naik. Kemungkinan kira-kira apa? Bapak Ibu bisa tidak menerangkan yang dari 168? Penyebabnya kira-kira bisa kita turun di literasi numerasi. Baik, siapa yang bisa? Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini juga berdasarkan saya dan pengamatan mungkin Bu ya, turunnya literasi dan numerasi di sekolah adalah sebelumnya kita sudah naik dan tingkat bagus. Kemudian PR yang di tahun sebelumnya kita lebih pada pengembangan pembelajaran di kelas. Mungkin kayaknya faktornya ada salah satunya kita terlalu fokusnya pada guru itu sendiri, ya. Padahal harusnya balance kan antara pengembangan dari gurunya sendiri, kemudian juga dari muridnya. Nah, kadang mungkinnya fokusnya terpecah. Kita sibuk ke diri gurunya untuk mengenal bagaimana cara pembelajaran kita bisa lebih ini. Cuma kita miss di mengamati perkembangan murid bagian literasi dan numerasi, sehingga ada penurunan di sini. Tapi saya yakin berikutnya pasti akan lebih baik lagi dan menjadi catatan koreksi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widya. Gimana yang lain, ada yang menambahkan? Kira-kira apa penyebabnya? Kemungkinan besar itu ya, karena pada 2024 Bu, program kami itu fokus kualitas pembelajaran, kualitas guru, sehingga kami terlena dengan kegiatan literasi numerasi ini. Kami agak longgar, bukan tinggal sih sebenarnya, longgar, sehingga bisa menurun. Oke. Nah, situasi kami yang kami hadapi ini tadi raport 2025, sehingga kami fokus untuk literasi dan numerasi, ini capaian kami. Nah, jadi ini kondisi SD 168 saat ini dibandingkan 2024. Numerasinya di mana kami turunnya? Ternyata pada domain aljabar. Ya, numerasinya domain aljabar. Kemudian literasinya barangkali dari kegiatan anak membaca HOTS ya, soal-soal HOTS itu barangkali pada saat AMBK. Nah, maka apa yang kami rencanakan? Ini menguatkan program-program kami yang sudah baik, meningkatkan kebermaknaan program,
Jadi setiap program itu kami tanamkan kepada guru-guru apa maknanya. Kemudian melibatkan lebih banyak pihak, terutama orang tua siswa. Komite ini akan kami libatkan. Melakukan evaluasi dan refleksi program sekolah yang sudah berjalan. Kemudian optimalisasi Kombel. Barangkali Kombel kita diharapkan lebih sering lagi nanti melakukan kegiatan baik Kombel dari tingkat fase maupun Kombel tingkat sekolah, dan guru-guru kami juga kami harapkan akan ikut nanti di Kombel tingkat satuan misalnya kecamatan, KKG atau Kombel-Kombel di PMM. Nah, program apa yang akan kami lakukan? Yang kami kuatkan literasi dan numerasi. Ini yang akan kami kuatkan. Kami akan membuat klinik membaca untuk siswa kelas rendah. Biasa kalau kelas 1 itu biasanya agak lambat membacanya. Itu kami buat klinik. Klinik membacanya bagaimana? Dulu kami suruh, kami memperhatikan anak yang kurang mampu itu nanti secara fokus dikelompokkan sebelum pulang mereka akan secara khusus dibina oleh gurunya masing-masing untuk kelasnya masing-masing. Tuh. Perpustakaan, kalau ini kami sudah buat jadwal kelas yang mengunjungi pustaka dan kami sudah melengkapi ketersediaan buku-buku yang dibutuhkan. Kemampuan numerasinya, kami berencana untuk memperkuat guru dulu di numerasinya, terutama tadi pengembangan kegiatan dalam domain aljabar. Sehingga bagaimana teknisnya? Pertama-tama guru melakukan asesmen dulu kepada anak-anaknya. Asesmen awal mengenai numerasi dalam domain aljabar. Sehingga di pembelajaran dalam kelas guru dapat pembelajaran yang mewujudkan pembelajaran secara kontekstual, yaitu pemecahan masalah secara langsung, tidak hanya teoritis. Program kami apa? Ini Bu, kami rencana mengadakan workshop, mudah-mudahan nanti di Arkas boleh. Kalau seandainya tidak bisa di Arkas disusun, kami berusaha membuat sendiri, belajar sendiri melalui PNM atau GTK, pembelajaran dengan deep learning dan coaching bersama guru, kemudian berbagi praktik baik di dalam Kombel kami sendiri-sendiri. Kemudian literasi, ini program kami yang lama tapi akan kami kuatkan, yaitu Sigma 5 salah satunya 11 senapan. Coba kira-kira siapa yang bisa menjelaskan gimana prosedur Sigma 5 ini? Senang bermain game dalam literasi dan numerasi bersama dan senangnya belajar di ruang kelas. Coba Ibu bisa? Yang lain tuh. Yang lain itu Yang lain, bukan Bu, yang lain. Yang lain siapa? Sigma 5. Program kelas 6 Bu, Sigma 5. Oh, Iya, iya. Yang lain itu yang mana tadi? Hah? 11 senapan. Maaf gini saya. Sebenarnya Sigma 5 ini kemarin tercetusnya pada saat mengikuti CGP Bu. Dan jadi memang ini baru kami lakukan di sekolah dengan harapan juga bisa membantu meningkatkan dari jadi literasi dan numerasi saya yakin tidak melulu hanya dengan kita berdebat di perpustakaan, tapi kita juga bisa membawa materi-materi yang di sana, konten-konten di sana ke dalam bentuk permainan-permainan. Sebenarnya permainan yang biasanya juga sudah dikenal sama anak-anak, misalnya seperti SOSO, kemudian Tic-Tac-Toe, kemudian Bingo dan yang lain-lainnya. Jadi literasi dan numerasinya itu juga terpacu dengan karena adanya kegiatan berkompetisi di dalamnya, kemudian ada kegiatan yang menarik sehingga anak-anak membacanya nggak cuma ataupun belajar pengalaman membaca dan juga bernumerasinya nggak cuma melulu dengan duduk diam di kelas ataupun di tempat duduk, tapi juga bisa beragam dengan kegiatan. Ini ya. Salah satunya yang ada di sini itu kami menggunakan Tic-Tac-Toe, jadi mereka juga bisa terbangun jiwa kepemimpinannya karena mereka berjasa berkelompok, sharing, kemudian belajar dengan menjawab juga terjadi di situ karena bisa dan kelompok itu bisa saling belajar dengan teman-temannya. Ternyata saya amati mereka
kadang tuh ada tipe anak yang takut bertanya pada guru. Tapi mereka juga senang belajar dengan temannya, dan ada beberapa temannya mereka menganggap kalau saya ngajarin teman itu misi saya membantu teman saya, dan itu sangat positif sekali. Jadi mereka leadershipnya main, kemudian kolaborasinya dan juga supporting antar teman itu juga terwujud di situ. Mungkin itu sekilas tentang Sigma 5 dan bisa digunakan dengan berbagai macam untuk permainan dengan membawa konten-konten literasi numerasi. Jadi beri tepuk tangan buat Ibu. Ini salah satu programnya ada bermain game bersama dengan anak, tapi sebelum dia bermain game disuruh baca dulu. Nanti jawabannya didapat di game tadi. Nah, yang satu lagi tadi program kami tadi 11 senapan. Senapan itu SD 168 ya. Jadi 11 itu senangnya belajar di luar kelas. Nah, mungkin untuk ini siapa yang bisa jelaskan? Bisa Iwan ya? Ya baik, di sekolah juga ada program 11 senapan, yaitu senangnya belajar di luar kelas. Mungkin contohnya seperti anak-anak kan mungkin di dalam kelas itu belajarnya terlalu monoton, mungkin juga mereka bosan ya Bu. Nah, jadi kita adakan di luar kelas dengan mewawancarai pemilik kantin untuk bagaimana caranya berjualan menghadapi konsumen. Terus juga mereka belajar di luar kelas itu seperti pembelajaran IPAS juga untuk mengamati daun, bentuk-bentuk daun. Itu juga bisa pembelajaran seni juga. Dengan pembelajaran kolase kan mereka memetik daun juga di sekolah atau daun-daun yang berjatuhan. Setelah itu juga mereka juga pernah mewawancarai di luar sekolah juga, mewawancarai kemarin dikasih Bu Widya wadah turunan EE dari ekoenzim dari warga-warga di lingkungan sekolah. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu. Selain yang disebut tadi ada juga kegiatan kunjungan ke museum. Karena kebetulan sekolah kami di Malaka dekat dengan BLK. Di Simpang BLK itu ada museum Akademi yang di belakang konvensi Bu. Nah, kelas kami, siswa kami sudah sering ke sana mengunjungi museum. Ya. Jadi inilah kegiatan di luar sekolah yang sudah kami lakukan, dan ini akan kami tingkatkan dan akan kami kuatkan. Kemudian, walaupun karakter dan kebinekaan ini sudah bagus, tidak turun, tapi kami tetap tidak akan melupakan ini. Karena pengalaman sebelumnya ada yang terlena, sehingga turun nilai. Jadi karakter dan kebinekaan juga kami akan tetap tingkatkan. Kami sudah mengembangkan pembelajaran bermakna dan menyenangkan, yang istilah sekarang itu pembelajaran mendalam. Kemudian kami sudah melakukan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami sudah cetak buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuannya agar guru-guru dapat memonitor 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungannya. 7 kebiasaan Indonesia hebat itu bukunya kami bagi semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa kecuali. Dan di dalam buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kami bikin buku agenda catatan penghubung antara orang tua dan siswa, orang tua dan guru. Ya, jadi di situ ada catatan apa poin-poin yang dibutuhkan oleh orang tua ke sekolah dan sebaliknya yang dibutuhkan oleh guru yang akan disampaikan ke orang tua di dalam buku agenda tersebut. Kemudian kami juga akan melakukan peningkatan kompetensi guru untuk pendidikan karakter, di mana Menteri kita mencanangkan 8 dimensi profil lulusan. Ini akan kami programkan di dalam RKT kami, yaitu lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dan juga yang terakhir ini, yang paling penting, yaitu penanaman toleransi agama dan budaya.
sekolah kami ada 4 agama. Ada agama Hindu, Islam, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Lengkap. Di sekolah kami beragam agamanya. Ya. Apa program kami di 2025? Ini. Tadi yang deep learning yang bagian atas, kemudian komunikasi guru dan siswa melalui buku agenda tadi dan warga sekolah. Refleksi, kami akan rutin melakukan refleksi hampir setiap sebulan sekali. Selain Kombel, di rapat rutin kami juga selalu melakukan refleksi bersama guru-guru. Penanaman disiplin positif, kemudian penerapan kebiasaan 7 Indonesia hebat yang saya katakan tadi. Ini dokumentasinya. Ya. Nah, ini senam anak Indonesia hebat. Kalau kami Bapak Ibu, anak Indonesia hebat ini senamnya setiap hari, kecuali Senin. Ya, Senin dan Jumat. Kenapa Senin enggak? Karena upacara. Kenapa Jumat enggak? Karena setiap Jumat kami melakukan kegiatan baca Yasin bersama sholat duha. Selain itu kami lakukan senam anak Indonesia hebat setiap hari. Yang mimpin siapa? Ganti-gantian. Ganti-gantian per kelas. Dijadwalkan sama gurunya. Hari tanggal ini kelas 6A, besok 6B, gitu. Bergantian, dijadwalkan. Jadi sehingga anak itu diajari juga untuk menjadi pemimpin, mampu memimpin temannya. Ini refleksi kami di dalam Kombel. Dan ini gimana ini? Ini tarian anak Indonesia yang ditampilkan pada saat Hari Guru. Mereka menciptakan sendiri tarian. Nah, untuk kebinekaan dari tari-tarian. Ya. Ini kolaborasi dari kelas 5 dan kelas 6 ya. Iklim keamanan sekolah atau iklim keamanan satuan pendidikan sama seperti kebinekaan tadi, walaupun tidak merah, walaupun tidak turun tapi naik, tetap kami akan tingkatkan. Yaitu ini, peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran inklusif. Kenapa penting menurut saya inklusif ini? Kita nggak tahu nanti pada saat penerimaan siswa baru mendapat siswa yang disabilitas. Jadi kami merencanakan menyiapkan guru-guru kami untuk siap menerima anak yang seperti itu. Kemudian pengembangan sekolah sehat, Bu. Sekolah kami sekolah sehat, kategori sekolah sehat, sekolah ramah anak, dapat SK dari Dinas dari tahun 2021 gitu. Kemudian kami saat ini sedang menuju sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Mohon doanya Bapak Ibu, sudah ada penilaian, sudah dapat, tinggal nunggu hasil. Mohon didoakan supaya kami berhasil mendapat sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nanti mungkin untuk tingkat adiwiyata provinsi ini, siapa yang bisa menjelaskannya? Ini program kami, ya, untuk mencapai yang tadi, workshop pembelajaran inklusif, coaching tetap, monitoring makanan di setiap kantin karena kami sekolah sehat, jadi kami monitoring kantin itu jual apa. Kami larang kantin menjual makanan-makanan cepat saji. Walaupun kantin kami masih sederhana, tidak secantik kantin SD 176, karena lahan kami kecil, ya. Yang petugas menjaga kantin kami juga masih ada di sekitar kami. Kemudian kami juga sudah dapat MBG, makanan bergizi gratis, ya. Kemudian sekolah berhubung kami tadi sekolah adiwiyata ini rapi, indah dan mengurangi sampah plastik. Nah, barangkali siapa ya, Ibu Desti bisa jelaskan tentang adiwiyata ini, kebetulan promotor Pak adiwiyata kami. Terima kasih kepada Ibu Musmita. Izin Bu Nurma menjelaskan sedikit tentang program adiwiyata di SD Negeri 168 Palembang.
B168 Palembang sudah mendapatkan piala dan piagam Adiwiyata tingkat kota pada tahun 2018. Nah, kemudian kami ingin melanjutkan ke tingkat provinsi, ternyata ada peraturan baru kemarin Bu ya. Itu apa? Piagam itu hanya berlaku 4 tahun katanya untuk Adiwiyata. Jadi harus diperbarui terlebih dahulu untuk mengikuti ke tingkat provinsi. Jadi kami melanjutkan lagi kemarin, kami mengikuti lagi untuk kembali lagi ke tingkat kota untuk memperbarui piagam Adiwiyata tingkat kota. Nah, kemudian kami tahun 2024 Bu ya, 2024 kami sudah memperbarui kembali piagam kami, piagam Adiwiyata, dan alhamdulillah sudah ya melalui penilaian lagi. Pihak DLH sudah datang ke sekolah kami, sudah menilai dan kami dianggap layak masih melanjutkan untuk Adiwiyata tingkat kota, dan seterusnya kami sudah mengikuti Adiwiyata tingkat provinsi. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pendidikan, dan dari aparat 4 Bu ya, dari komite semuanya ikut bekerjasama sudah menilai, melakukan penilaian ke SD kami. Yang kata Ibu Rosita tadi, mudah-mudahan kami bisa berhasil mencapai yang mendapatkan piagam Adiwiyata tingkat provinsi. Karena program ini seperti yang dikatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, ini bukannya perlombaan. Karena Adiwiyata ini diharuskan, karena setiap sekolah itu kita harus mewujudkan lingkungan itu yang bersih, lingkungan yang sehat, sehingga anak-anak semangat untuk datang ke sekolah. Nah, kami juga sudah menerapkan itu gapai bintang yang kami posternya kami tempel di setiap pintu kelas. Itu gapai bintang yang artinya gerakan pakai botol dan wadah makan dengan bertanggung jawab. Jadi anak-anak, kami haruskan setiap anak itu membawa botol minum sendiri dan wadah makan ya dari rumah dengan tanggung jawab. Setelah mereka makan bersama, mereka harus mencuci botol dan makannya itu bersama-sama. Nah, bukan saja murid, tapi guru-guru juga membawa botol dan makanan itu setelah digunakan harus dicuci kembali. Kemudian agar ya mengurangi sampah ya, sampah-sampah yang misalnya ada sisa-sisa makanan itu bisa langsung dibuang dan tidak dibawa kembali pulang ke rumah ya anak-anak ya. Mungkin ya selain itu juga SD kami juga sudah menerapkan 7 kebiasaan anak-anak hebat itu ya, dengan membawa makanan bergizi Bu ya. Program kami itu ada membawa buah-buahan. Selain mendapatkan makanan bergizi gratis, kami juga anak-anak itu kami anjurkan memakan buah-buahan, walaupun ya buah-buahan dan sayur-sayuran untuk makanan tambahannya selain dapat dari MBG. Nah, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Desti. Tepuk tangan buat Ibu Desti yang lain. Kayaknya kagum-kagum ya. Kita lanjut. Nah, kualitas pembelajaran. Nah, ini yang pokok sebenarnya dalam pembelajaran dengan murid. Dalam kualitas pembelajaran ini, guru-guru kami wajibkan untuk mengikuti komunitas belajar antar sekolah. Itu wajib ikut. Baik di KKG kelas, KKG PAI, PJOK maupun kami sendiri di K3S wajib ikut. Bahkan kami suruh juga ikut untuk KKG online. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa meningkatkan diri, memahami karakteristik serta cara belajar siswa, dan kami juga melakukan observasi bagi guru-guru kami secara langsung. Setelah observasi, baik guru kelas, guru mata pelajaran, itu kami akan coaching, kami akan refleksi apa yang kurang, bagaimana bukan apa yang kurang, bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran sehingga pembelajaran itu kontekstual dan bermakna. Kemudian kegiatan konbel yang dilakukan setiap bulan itu juga ada refleksinya dan tindak lanjutnya. Kemudian pembelajaran pembuatan ATP, modul ajar, perangkat pembelajaran serta asesmen itu kami usahakan per fase mereka berdiskusi
membuatnya, jadi tidak sendiri-sendiri. Karena di kombel kami ada kombel fase A, kombel fase B, dan kombel fase C. Oke, siap. Nah ini bukti pembelajaran kelasnya. Nah, ekskul. Sekolah kami punya berbagai macam ekskul. Pramuka sudah masuk tingkat nasional, jambore nasional. Marching band juga sudah juara tingkat provinsi. Kemudian karate, kemarin kami sudah dapat juara 1 karate tingkat kota. Dan seni tari ini direncanakan mau mengikuti FLSN untuk tahun ini. Keagamaan ini setiap Jumat ada salat berjamaah dan ada tahfiz. Ini kegiatan kami, ya, ini yang tari, ini drum band, itu karatenya, itu yang salat berjamaah. Kami sangat menjalin kerjasama dengan masyarakat, terutama komite. Kemudian kami juga bekerja sama dengan ABRI dan Polri, terutama dalam MBG dan dalam keamanan sekolah. Kami juga bekerja sama dengan komite ini dalam hal apa, terutama dalam ekskul. Drum band dan pramuka kami sangat banyak dibantu oleh komite, tidak bisa dibiayai oleh angka sendiri, terutama dalam kegiatan-kegiatan lombanya. Jadi komite ini selalu kami ajak. Dan saat ini kami sedang membangun musola. Musola kami itu sudah agak prihatin. Saya undang komite. Iya, saya undang komite. Jadi sekarang sedang proses pembangunan. Ini semua pure komite yang melaksanakan dan mereka yang mendanai. Dan sudah saat ini 75% proses pembangunannya. Ya, komite kami. Ini kami dengan Puskesmas juga melakukan MOU sama seperti Pak Julpahmi tadi. Bukan hanya siswa yang dicek kesehatannya, gurunya juga ikut dicek. Kemudian anak kami juga diajak menjadi ikut duta anti rokok. Jadi kalau ada kegiatan duta anti rokok anak kami nanti akan ditampilkan. Ya. Target untuk itu, ini target kami. Yang pertama kami akan sekolah biota provinsi. Kemudian kami harapkan 80% guru kami nanti menerapkan pembelajaran mendalam setelah mendapatkan workshop implementasi pembelajaran mendalam serta coaching dan mentoring rutin di kelas masing-masing. Ini harapan kami. Kenapa kami yakin? Karena kami punya faktor pendorong peningkatan. Guru-guru kami kompak berkolaborasi dan mau diajak kerjasama. Ya, guru-guru kami rajin mengikuti pembelajaran yang di rumah pendidikan. Nanti itu dibahas di Kombel. Kemudian guru-guru kami juga sudah biasa diobservasi secara berkelanjutan. Jadi mereka tidak takut lagi kalau diajak observasi. Sehingga literasi dan numerasi di harian ini yang harapan kami, literasi dan numerasi harian di setiap fase. Jadi anak-anak nanti punya program literasi di dalam kelas, literasi harian kami bilang. Jadi anak itu wajib membaca, terserah dia membaca apa, nanti oleh gurunya diberi tugas untuk menulis kembali apa yang sudah dibacanya. Jadi kesimpulannya, maaf salah ketik kepala. Kami akan selalu mendorong perkembangan program yang telah dirancang untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemudian kami juga akan melakukan evaluasi serta rencana tindak lanjut melalui peningkatan progres program yang sudah kami lakukan sebelumnya, sehingga kedepannya semakin lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Masih 1 menit. Oke, gunakan. Nah, untuk di sini kira-kira dari paparan yang saya sampaikan, adakah mungkin yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Waktu saya berikan. Ayo, jangan sia-siakan waktu. Kalau mau tanya Bu, kiatnya apa gitu. Nah, itu aja.
Silakan. Mengapa ibu merasa pasti bahwa guru-gurunya nggak ada lagi tuh mau diobservasi? Karena mereka sudah biasa bukan di observasi. Oke. Jadi nggak kaget lagi ya, Bu, ya? Iya. Mau siapa aja masuk gitu ya? Siap. Oke. Gimana kalau kita sekarang kita? Kalau mau diobservasi gimana? Repotnya kapan? Nunggu. Besok mau observasi 3 harinya udah mulai bergerak gitu ya. Begitu kan? Oh, kelas 6. Tidak, Bu, bukan hanya 168 saja, tapi semua kepala sekolah di sini sudah biasa ya. Sudah biasa observasi. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Tuh. Oke, sebelum ditutup, sakit demam. Saya sakit demam sejak kemarin. Tapi untungnya sudah lemas dan tidak berbahaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibu ngomong sakit, kami mau ngomong cakepnya nggak tega katanya. Kalau cakep tuh syukur gitu kan. Oke, satu lagi pantun terakhir. Hari Rabu memungut kerang. Tumis sedikit untuk nanti kita makan siang. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jika presentasi saya masih kurang berkesan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi ya, Ibu ya. Iya. Kok malas banget tepuk tangannya, Pak? Ibu tahu nggak apabila tepuk tangan ini guru olahraga semua nih. Kalau dia melakukannya secara ikhlas, terus sesuai, ada nggak kira-kira manfaatnya? Kalau tepuk tangan. Nah, jangan tepuk tangan artis. Gimana Bu tepuk tangan artis? Kita